Hai everyone, kami dari kelompok 5, kita bertiga akan membawakan masing-masing materi. Materi pertama tentang hakikat manusia dan pengembangannya akan dibawakan oleh Ita Cahaya Anemeswari. Dan materi yang kedua tentang hakikat pendidikan akan dibawakan oleh Maulidin Nur Mutia Zainuddin. Dan materi yang ketiga, landasan pendidikan, akan dibawakan oleh Jumalia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dari hewan. Manusia memiliki kemiripan dengan hewan terutama dari segi biologi seperti orangutan bertulang belakang, berjalan tegak, melahirkan, menyusui, pemakan segalanya, dan persamaan metabolisme dengan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu pengetahuan dan kemauan dari dalam diri atau kesungguhan diri. Wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan seperti yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan yaitu A. Beradaptasi, B. Menatap masa depan, C. Pemilikan kata hati, D. Moral atau etika, E. Kemampuan bertanggung jawab, F. Rasa kebebasan, G. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, H. Kemampuan menghayati kebahagiaan, I. Kemampuan menyadari diri. Dimensi hakikat manusia. A. Manusia sebagai makhluk individu, B. Manusia sebagai makhluk sosial, C. Manusia sebagai bermoral atau susila, D. Manusia sebagai makhluk religius. Pengembangan dimensi. Pengembangan dimensi terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan utuh dan pengembangan tidak utuh. Pengembangan utuh terdiri dari aspek seperti jasmani, rohani, dan spiritual. Dimensi seperti individualitas, sosialitas, kesusilaan atau moralitas, dan religius. Domain atau ranah seperti kepengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengembangan tidak utuh yaitu apabila ada di antara aspek, dimensi, dan domain dalam proses pengembangannya terabaikan untuk ditangani. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Dan landasan sosiologis. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lainnya. 2. Hubungan kemanusiaan. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Landasan psikologis, implikasinya pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka memiliki kesamaan. Landasan pendidikan, landasan itu berarti pondasi, dasar, pedoman, sedangkan pendidikan berarti usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri. Landasan pendidikan berarti dasar pedoman dalam mencapai rangkaian kegiatan menuju dewasa untuk kehidupan yang berarti. Teori-teori pendidikan. Ada 4 teori pendidikan yaitu pertama, teori pendidikan klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dan kedua, teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini berasumsi sejak anak lahir, anak tersebut memiliki potensi-potensi tertentu. Dan teori ketiga yaitu teknologi pendidikan, yaitu isu pendidikan disusun dalam bentuk desain program atau desain pengajaran dan disampaikan dengan media elektronika dan para peserta didik belajar individual. Dan teori keempat yaitu teori interaksional, yaitu suatu konsep pendidikan yang berpolitik tolak belakang dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerjasama dengan manusia lainnya. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know, belajar mengetahui. Dan yang kedua, learning to do, belajar melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, learning to be, belajar menjadi sesuatu. Dan yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Hakikat manusia dengan dimensinya itu ada 4, yaitu dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilan, dan keberagaman.
Tri Pusat Pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu meliputi pertama pendidikan keluarga, kedua pendidikan sekolah, dan yang ketiga pendidikan masyarakat. Hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan pendidikan. 1. Pendidikan membantu mengembangkan potensi-potensi ke arah yang baik. 2. Pendidikan tidak hanya penyampaian pengetahuan akan tetapi pendidikan juga memanusiakan manusia. Konsep dasar pendidikan 5W tambah 1H. 1. W. Mengapa pendidikan dibutuhkan oleh manusia? 2. What? Pendidikan itu apa? 3. Who? Siapa pendidikan dan peserta didik itu? 4. When? Kapan pendidikan berlangsung? 5. Where? Di mana berlangsungnya pendidikan? 6. How? Bagaimana berlangsungnya pendidikan itu? Pendidikan seumur hidup. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan yaitu proses evaluasi, non-diskriminasi, dinamis, intensif, dewasa, individu kontinu, adaptabilitas, kemampuan beradaptasi, near limit, tiada akhir. Adapun tujuannya yaitu secara tradisional, tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi kependidikan. 2. Tugas utama kependidikan adalah menanamkan keyakinan dan memfasilitasi proses belajar siswa secara akademik, mengoptimalkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa, mendorong dan membantu siswa mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Adapun fungsi pendidikan yaitu mengoptimasi kapasitas atau potensi dasar siswa, membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat. Menjadi manusia berpendidikan. Esensi pendidikan adalah membangun manusia dengan tingkat keterpelajaran tertentu atau kepribadian. Manusia berkependidikan adalah mereka yang mampu memahami fenomena secara akurat, berpikir jernih, dan bertindak secara efektif, sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang ditetapkan oleh dirinya. Orang yang berkependidikan juga menghargai orang lain terlepas dari kekuasaan dan statusnya, bertanggung jawab atas hasil atau dampak tindakan. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Pendidikan menurut UNESCO meliputi 4 pilar yaitu learning to know, belajar mengetahui, learning to do, belajar melakukan sesuatu, learning to be, belajar menjadi sesuatu, learning to live together, belajar hidup bersama. Tri Pusat Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang meliputi pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Adapun makna 4 pilar pendidikan UNESCO yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui atau menguasai teknik pendidikan sepanjang hayat, learning to do, belajar untuk menerapkan aplikasi bekerja, learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama, kompetisi, menghargai perbedaan. Learning to be, belajar untuk menjadi karakter yang baik. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan akan memulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia. Sepanjang ia mau menerima pengaruh Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan yaitu tugas pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3 tempat pergaulan atau lembaga pendidikan tersebut
pengaruhi pembentukan kepribadian serta tingkah laku anak, yaitu pendidikan keluarga informal setelah perkawinan. Pendidikan berlangsung secara alamiah dan wajar. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan pendidikan, membimbing pemantapan jati diri, mengajar penguasaan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan dan kemahiran. Peran orang tua yaitu bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, mendidik anak agar tumbuh berkembang dengan baik. Fungsi pendidikan keluarga sebagai pengalaman pertama anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak. Adapun fungsi sekolah, membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik, memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat yang sukar, melatih kecakapan serta membaca, menulis, berhitung, serta mengembangkan kecerdasan pengetahuan. Diharapkan dari fungsi pendidikan sekolah, yaitu pengajaran yang mendidik, peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program BP, pengembangan perpustakaan sebagai sumber belajar, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Fungsi masyarakat atau tipe sosial budaya, tipe masyarakat berkebun, hidup berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. Tipe masyarakat pedesaan bercocok tanam di ladang atau sawah. Tipe masyarakat perkotaan, pusat pemerintah dengan sektor perdagangan dan industri.